Ya, penekanan terhadap sebuah kabar atau semakin menjadikan yakin atas sebuah kabar tadi, penekanan untuk tahqiq atau taukid. Yang kedua adalah izharu fadlil muqsam bihi wa ta'zimuhu, menunjukkan keutamaan zat atau sesuatu yang disumpahi tadi, yang bersumpah dengannya seseorang atau Allah Subhanahu wa taala. Maka rukun sumpah qasam ya ada 3. Ada fi'lul qasam, ada fi'ilnya, atau adatul qasam, atau huruf untuk qasam tersebut. Ya, fi'ilnya atau contohnya uqsimu, ya aku bersumpah, ahlifu, sama artinya pula. Kemudian dilanjutkan dengan huruf ba, uqsimu billah, ahlifu billah ya. Adapun huruf-huruf qasam maka ada ba, ada waw, ada ta. Adapun yang digandengkan tadi dengan fi'il maka hanya huruf ba. Ya, tallah, wallahi, billahi. Kemudian ada yang bernama muqsam bihi. Ya, muqsam bihi, yang kita jadikan sumpah. Di sini ada 2. Ada sang pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini bisa bersumpah dengannya seluruh yang ada di alam semesta ini, dan juga Allah juga bersumpah dengan dirinya sendiri terkadang. Ada juga makhluk-makhluk Allah, yang mana ini tidak bersumpah dengannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak boleh bersumpah dengan makhluk yang lain. Kemudian ada pula muqsam alaihi. Ya, muqsam alaihi atau jawabul qasam, jawabnya sumpah. Sumpah tadi untuk apa gitu. Di dalam Al-Qur'an ada 2. Allah jika bersumpah di dalam Al-Qur'an menunjukkan kepada sesuatu yang mana kembalinya pada 2 hal. Yang pertama adalah usulul iman, ya, usulul iman. Kemudian yang kedua adalah keadaan manusia, halul insan. Ya. Walillahi an yahlifa bima syaa subhanahu wa ta'ala. Maka Allah boleh bersumpah dengan siapa yang Allah kehendaki. Adapun manusia maka harus bersumpahnya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ala man kana halifan fala yahlif illa billah. Barang siapa yang bersumpah maka janganlah bersumpah kecuali dengan nama Allah. Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka dia telah kafir, kufur yang kecil ya, tidak mengeluarkannya dari Islam, atau syirik yang kecil, kecuali yang ia sumpahi tadi ia yakini bahwasannya menandingi Allah Subhanahu wa taala atau lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-muqsam bihi fil Quran. Ya, al-muqsam bihi fil Quran. Di dalam Al-Qur'an yang dijadikan sumpah, terkadang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan diri Allah Subhanahu wa taala sendiri. Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in. Dan demi Rabbmu, yaitu Allah sendiri, lanas'alannahum ajma'in, kami akan tanyai mereka seluruhnya tentang apa yang mereka perbuat di dunia. Kemudian tallahi, ya, tallahi, demi Allah, laqad arsalna ila umamin min qablik, telah kami utus utusan kami ke umam-umam sebelum kalian, sebelum engkau. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama makhluk-makhluknya, dan ini adalah yang paling banyak di dalam Al-Qur'anul Karim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Ya, demi buah tin, buah zaitun, kemudian tur sini, ya, tur gunung-gunung yang ada di Sina sana. Kemudian juga demi hadzal baladil amin, sebuah negeri yang sangat aman ini, itu Makkah. Wal fajri wa layalin ashar. Allah juga bersumpah dengan waktu-waktu. Wal fajr, waktu fajar, wa layalin ashar, 10 akhir di bulan Ramadan atau 10 awal bulan Dzulhijjah. Wasyafa'i wal watr, wal laili idza yasr, demi malam juga. Ya, jadi yang dijadikan sumpah al-muqsam bihi di dalam Al-Qur'an terkadang banyak sekali. Dan yang jawabul qasamnya tadi itu hanya 1. Ya, sebaliknya terkadang jawabul qasamnya banyak,
dan sumpahnya hanya dengan satu hal, atau sumpahnya dengan banyak hal ya, yang dijadikan sumpah, dan jawaban sumpahnya tadi, jawabul qasamnya itu banyak. Ya, sumpahnya banyak, jawabul qasamnya terkadang juga banyak. Seperti di awal surat Asy-Syams. Adapun jawabul qasam, maka yang pertama ya, yang tadi yang usulul iman ya, dalam Al-Qur'an ada usulul iman, ada keadaan manusia. Yang pertama yang ada di dalam Al-Qur'an atau ya usulul iman, contohnya adalah wassafati saffa, wassafati saffa, wazajirati zajra, fattaliyati dzikra, inna ilahakum, dibetulkan itu huruf-hurufnya, inna ilahakum lawahid. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah, inna ilahakum, sesungguhnya Tuhan kalian adalah satu. Ya, ini sumpah salah satu dengan aslul iman. Iman yang pertama, iman billah. Kemudian juga Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Ya. Yasin wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an, innaka laminal mursalin. Di sini tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iman kepada, yang termasuk iman kepada para rasul. Kemudian juga fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim innahu laqur'anun karim. Ya, di sini jawabul qasamnya adalah Al-Qur'an Al-Karim. Adapun yang kedua, al-qasam ala ahwalil insan, ya, keadaan-keadaan manusia, maka contohnya adalah wallaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta. Ya, di sini inna sa'yakum lasyatta. Ya, sesungguhnya amalan kalian itu berbilang-bilang ya. Banyak, ada yang beramal baik, ada yang beramal buruk ya. Kemudian juga di surat Al-Asr, surat Al-Balad, surat At-Tin, surat Al-Adiyat dan sebagainya. Kemudian jawabul qasam terkadang dihapus, tidak disebutkan karena sudah jelas dan sudah nampak. Shad wal Qur'ani dzikr, wal Qur'ani dzidzikr. Ya, demi Al-Qur'an yang dzidzikr. Di sini takdirnya ya, jawabul qasamnya adalah al-haq, ya, kebenaran. Shad wal Qur'ani, demi Al-Qur'an, innahu lahaq, bahwasanya Al-Qur'an tersebut adalah kebenaran. Maka jawabul qasamnya di sini dihapus karena sudah jelas dan sudah dimengerti oleh orang Arab pada zaman dahulu ya. Kemudian anwa'ul qasam, macam-macam qasam ada dua, ada yang zahir, ada yang zahir yaitu yang disebutkan fiilnya tadi, ahlifu atau uqsimu, atau disebutkan hurufnya, billah, tallah, ya, wallah. Fawarabbika lanas'alannahum ajma'in wal 'asr. Ya, di sini disebutkan hurufnya wa. Ya. Kemudian ada yang mudmar, tersembunyi. Yang tersembunyi itu adalah yang tidak disebutkan fiilnya atau yang tidak disebutkan muqsam bihinya juga. Yang dijadikan sumpah tidak disebutkan pula. Namun ada di sana ada lam al-muwatti'ah lil qasam. Ya, lam yang menggantikan atau yang menunjukkan sesuatu tersebut adalah qasam. La tublawunna fi amwalikum. Ya, di sini la tublawunna fi amwalikum. Tidak ada adatul qasamnya, ya. Tidak ada pula muqsam bihinya. Ya, wallahi la tublawunna fi amwalikum. Demi Allah kalian akan diuji di harta-harta kalian dan juga jiwa-jiwa kalian. Di antara rujukan macam ini ada Tibyan fi Aiman al-Quran karya Ibnu Qayyim, ada Al-Im'an fi Aqsam al-Quran karya Abdul Hamid Al-Farahi. Selanjutnya yang ke-43 adalah ilmu amsalil Quran, ya, permisalan-permisalan yang ada di dalam Al-Quran Karim. Banyak sekali permisalan-permisalan, kemudian oleh para ulama dikumpulkan sehingga menjadi sebuah karya tersendiri. Ibrazu al-ma'na fi suratin ra'i'ah mujazah laha waq'uha fi nafsi. Ya, jadi menjelaskan sebuah makna di dalam gambaran yang sangat baik dan ringkas.
yang mana hal tersebut ada pengaruhnya di dalam jiwa manusia. Ya, jadi sebuah makna kemudian kita berusaha untuk menggambarkannya dalam gambaran yang sangat baik, sangat bagus, ya, tidak panjang lebar, ringkas pula, dan hal tersebut ada apa pengaruhnya dalam jiwa-jiwa manusia. Sawa'un akana tashbihan, ya, bisa tashbih memisalkan atau qaulan mursala atau sudah menjadi permisalan. Ya, jadi sebagian lafaz Al-Qur'an sudah dijadikan permisalan. Nanti kita baca contohnya. Ada pertama macam-macamnya, ada al-amsal al-musarrahah yang dijelaskan. Apa yang dijelaskan yaitu lafaz tamtsilnya, lafaz permisalannya. Ya, contohnya masalul ladzina yunfiquna amwalahum. Jadi ayat-ayat yang ada masalu itu jelas sekali disebutkan, dijelaskan lafaz tamtsilnya. Masalu. Seperti pula huruf kaf, ka, ya, seperti artinya. Walladzina kafaru a'maluhum kasarab. Orang-orang kufar itu amalnya seperti fata morgana, ya, kasarab. Kemudian ada pula al-amsal al-kaminah. Amsal, ya, permisalan tapi yang tersembunyi. Yang lafaz tamtsilnya, yang masalu atau yang kafnya tadi tidak dijelaskan, tidak dinampakkan. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Ya. Wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang jika berinfak mereka tidak banyak sekali infaknya sampai mereka sendiri menjadi termudoroti, ya, atau sangat sedikit infaknya sehingga tidak mencukupi orang-orang miskin yang ada di sekitarnya. Maka ini misalnya yang dapat diambil dari ayat tersebut adalah khairul umuril wasat, ya. Perkara yang terbaik adalah yang tengah-tengah, ya. Tidak yang berlebih-lebihan dan tidak pula yang sangat berkurang, sangat kekurangan, sangat meremehkan. Maka permisalan yang diambil dari ayat ini adalah khairul umur al-wasat, ya. Perkara-perkara yang paling baik adalah pertengahan. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala, qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya, tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah berfirman, apakah kau tidak beriman? Maka beliau mengatakan, ya, aku telah beriman, namun aku ingin hatiku benar-benar nyaman. Ya. Maka di sini permisalan yang diambil adalah laisal khabaru kal muayanah. Ya, mendapatkan kabar itu tidak seperti orang yang mengalaminya langsung, tidak seperti orang yang melihatnya langsung. Ya, dapat kabar tidak seperti orang yang melihat langsung. Kemudian ada juga al-amsal al-mursalah. Ya, al-amsal al-mursalah. Jadi lafaz-lafaz Al-Qur'an yang telah dijadikan misal, ya, telah dijadikan permisalan. Dan tidak pula disebutkan lafaz tashbihnya tadi. Tidak pula disebutkan lafaz permisalannya. Contohnya al-ana hashal haqq. Sekarang sudah jelaslah haknya. Ya. Jadi kalau kita ada kegiatan atau kejadian apa, kemudian ternyata sudah jelas, maka ini dapat juga dikatakan al-ana hashal haqq. Kemudian juga wala yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahlih, ya, tidaklah menimpa rencana buruk, makar yang jelek, ya, rencana yang jelek, al makrus sayyi' illa bi ahlih, kecuali kembali kepada si pembuatnya sendiri, ya. Jadi kalau ada orang yang menginginkan kejelekan, ternyata dia sendiri yang mendapat kejelekannya tersebut, maka dia pantas untuk mendapatkan ayat ini, ya, permisalan dalam ayat ini, wala yahiqu al-makrus sayyi' illa bi ahlih. Kemudian juga ada ma'alal muhsinina min sabil. Ma'alal muhsinina min sabil. Ya, orang terkadang sudah melakukan, ingin membantu, menolong, melakukan kebaikan. Ternyata dalam ia melakukan kebaikan tersebut ada kekurangan, ya. Ada kekurangan, maka di sini layaklah firman Allah Subhanahu wa taala untuknya, bahwasanya orang-orang yang muhsin, orang yang berbuat baik itu tidak ada sabil, tidak ada dosa, tidak ada kesalahan yang patut
diperuntukkan untuk kepadanya. Kemudian faidah-faidah dari amsal-amsal ini apa saja? Yang pertama, izharul ma'na al-ma'qul wa taqribuhu fil adhan bi surah mahsusah. Ya, menampakkan makna yang masih berada di akal pikiran manusia dan mendekatkannya di surah mahsusah, ya. Di gambaran yang seperti yang dapat disentuh oleh manusia. Kemudian ada juga at-targhib. Ya, at-targhib mengajak kepada kebaikan. Mengajak kepada kebaikan. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah, ya. Seperti sebuah butir kemudian tumbuh darinya banyak sekali sampai 700. Di sini manusia ketika mendengarkan ayat ini ingin apa? Melakukan kebaikan. Maka ada targhib, ada ajakan kepada kebaikan. Ada juga tanfir, lawannya, yaitu agar perintah atau anjuran untuk meninggalkan hal-hal yang buruk. Matsalul ladzina yuhmilut taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Orang-orang yang diberikan Taurat kemudian ternyata mereka belum mempelajari isinya, mengamalkan isinya, maka seperti seorang keledai, ya, keledai yang diberikan buku-buku namun ia tidak mengetahui isi yang ada di dalam buku-bukunya tersebut. Ya, di sini adalah permisalan yang sangat jelek, maka orang bakal apa? Menjauhi. Orang bakal menjauhi hal tersebut karena dimisalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan permisalan yang buruk. Kemudian yang keempat adalah al-'idhatu wal-'ibratu wadz-dzikra. Al-'idhatu wal-'ibratu wadz-dzikra, sebagai pelajaran, sebagai pengingat, ya. Wa tilkal amtsalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Permisalan itu kami misalkan kepada manusia semoga mereka selalu berpikir. Kemudian macam ini bisa dilihat di Amsal Quran karya Ibnu Qayyim, kemudian Amsal Quran wa Suwar min Adabihi Rafi' karya Syekh Abdurrahman Haban Nakah, Mawsu'atul Amsal Quraniyah Muhammad Abdul Wahab Abdul Latif. Ya, selanjutnya ilmu qasasil Quran. Ilmu qasasil Quran. Yang ke-44, ilmu qasasil Quran. Ilmu yang menyebutkan tentang kisah-kisah umat-umat terdahulu, ya, kenabian-kenabian terdahulu atau kejadian-kejadian yang telah terjadi pada zaman dahulu sebelum Al-Quran diturunkan atau setelah Al-Quran diturunkan pula. Maka macam kisah-kisah di dalam Al-Quran ada kisah sirah Nabi Muhammad SAW, ada kisah orang-orang terdahulu, yang mana ini terbagi menjadi dua pula. Ada kisah-kisah para anbiya seperti Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Saleh dan lain-lainnya, dan juga ada kisah-kisah non-anbiya, ya, bukan para nabi seperti kisah Ashabul Kahfi, kisah Dzulqarnain, kisah Ashabus Sabt, ya, kisahnya Maryam, kisahnya Ashabul Fil dan lain-lainnya. Sirah Nabawi ada perang Badar, perang Uhud, perang Hunain, perang Tabuk, perang Khandaq dan lain-lainnya yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Faedahnya apa sih mengetahui tentang kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'an ini? Banyak sekali faedah yang didapat. Di antaranya adalah tathbitu fu'atir Rasul. Ya, mengistiqomahkan, memantapkan hati Rasul sallallahu alaihi wasallam serta memantapkan pula hati umatnya yang datang setelahnya, ya, agar mereka selalu mantap jiwanya di atas agama Islam, ya, selalu istiqamah di atas agama Islam. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'i rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak, ya, di sini. Yang mana hal-hal tersebut, kabar-kabar para rasul akan kami jadikan untuk mentathbit, untuk memantapkan hatimu terhadap agama ini. Kemudian juga di antara faedahnya adalah idahu ususid da'wah ilallah. Menjelaskan asas-asas dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala serta bayanu, ya, menjelaskan usul syara'i allati bu'itsa biha kullu nabi, ya,
usul syara'i, ya usul-usulnya syariat-syariat terdahulu yang mana dengan syariat-syariat tersebut para nabi diutus. Kemudian ada pula izharu sidqi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperlihatkan kejujuran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya. Karena beliau telah mengkabarkan tentang orang-orang, tentang kaum-kaum terdahulu yang mana sudah ribuan tahun, ya, sudah berabad-abad dan sudah bergenerasi-generasi saling bergantian, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mengetahui hal tersebut dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi juga adalah seorang yang ummi, ya, tidak membaca, tidak menulis. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak pernah berguru kepada kaum-kaum lain, ya. Kaum-kaum, ya, selain Arab, kaum-kaum lain di luar sana. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui tentang nabi-nabi mereka. Selanjutnya ada al-'idhatu wal-'ibrah, ya, seperti pelajaran dan peringatan tadi. Laqad kana fi qasasihim 'ibratun liulil albab. Sesungguhnya di kisah-kisah mereka ada pelajaran untuk hamba-hamba yang senantiasa berfikir tentang kisah-kisah tersebut. Kemudian kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran ini ada kekhususannya. Ya, ada kekhususannya. Di antaranya adalah annaha rabbaniyatul masdar, bahwasannya letaknya, terdapatnya, sumbernya adalah dari Rabb, dari Tuhan. Ya, bersumber dari Tuhan. Karena kisah ini terdapat di dalam Al-Quran Karim, sedangkan Al-Quran seluruhnya adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga annaha haqiqatun la khayal. Di antara kekhususan qasas Qur'ani, kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran ini adalah bahwasanya kisah ini adalah hakikat, terjadi, benar-benar terjadi, bukan khayalan belaka. Wa hadza bi khilafi qasasil adabil insani allati tunza'u ilal khayal. Ini berbeda dengan kisah-kisah, ya, novel atau komik atau sebagainya yang mana sandarannya adalah kepada khayalan-khayalan belaka. Kemudian juga di antara kekhususannya adalah al-i'jazu al-ghaibi. I'jaz ghaibi. Sebagai i'jaz, manusia tidak mampu menandinginya, mendatangkan semisalnya, di mana ada kabar-kabar tentang umat-umat terdahulu dan juga kabar-kabar tentang kejadian yang akan datang, yang mana hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh para manusia. Kemudian juga ada at-tikrar. Di antara keutamaan qasas Quran ini juga ada apa? Tikrar juga. Diulang-ulang. Ya, diulang-ulang kisahnya tersebut. Ya, diulang-ulang kisahnya tersebut, dan terkadang cara untuk menyajikan kisah-kisahnya itu dengan cara-cara yang apa? Berbeda-beda, dengan bentuk-bentuk yang berbeda-beda. Terkadang didahulukan, terkadang diakhirkan kejadiannya, terkadang meluas, ya, terkadang dengan ringkas. Maka ini adalah sangat luar biasa sekali tikrar ini. Ya, di antara hal yang menunjukkan luar biasanya tikrar ini, ya, terus mengulang kisah di dalam Al-Quran ini adalah kuatul i'jaz al-bayani. Kuatnya, ya, i'jaz al-bayani, penjelasan yang kuat. Ya. Karrara dzikral qissah fi mawadhi' i'laman bi annahum ajizuna 'ala al-ityan bimithlihi. Bahwasannya di ulang-ulangnya penyebutan sebuah kisah di tempat-tempat yang berbeda di dalam Al-Quran itu adalah sebagai tantangan kepada para manusia yang meragukan tentang Al-Quran, ya, meragukan tentang Al-Quran, bahwasanya mereka itu tidak mampu untuk mendatangkan sepertinya dengan ibarat-ibarat, ya, dengan bahasa-bahasa apapun. Kemudian juga bayanu balaghatil Quran fi a'la maratibiha, menjelaskan balaghahnya Al-Quran yang sangat tinggi sekali, di puncak tertinggi. I'adatu dzikril qissah wahidah bi alfadhin mukhtalifah, ya, tuaddi ma'nan wahidan min al-amr as-sa'b
alladhi tudhiru bihi al-fasahah wa tubayyinu al-balaghah. Ya, bahwasannya mengulangi penyebutan sebuah kisah, satu kisah dengan lafaz-lafaz yang bermacam-macam itu menunjukkan bahasa yang sangat tinggi sekali, bahasa yang luar biasa sekali, yang sangat susah ditiru. Ya, kisahnya sama namun lafaz-lafaznya berbeda-beda. Ya, ini menunjukkan tentang balaghahnya Al-Qur'an yang sangat tinggi, bahkan paling tingginya balaghah. Kemudian juga ada al-ihtimam bi sya'nil qissah. Ya. Jadi semakin menunjukkan kisah yang diulang-ulang tersebut, ya, kisah yang diulang-ulang tersebut ada kepentingan yang ada di dalamnya. Ya, sangat pentingnya kisah tersebut yang diulang-ulang agar semakin tertancap dalam diri-diri manusia. Seperti kisahnya Nabi Musa bersama Fir'aun. Kemudian yang kelima adalah ikhtilaful ghayah. Ya, dan yang keempat, ikhtilaful ghayah allati tusaqu min ajliha al-qissah. Ya, beda-beda tujuan-tujuan yang kisah itu disebutkan dengannya. Ya. Di suatu tempat tujuannya begini, di tempat lain tujuannya berbeda. Mu'allafat fi qasasul Qur'an, qasasul anbiya karya Ibnu Katsir, qasasul Qur'an Al-Karim karya Fadl Hasan Abbas, mustafad min qasasil Qur'an karya Abdul Karim Zaidan, Al-Qasasul Qur'ani karya Profesor Salah Al-Khadidi. Macam yang terakhir adalah ilmu al-jadal fil Qur'an. Ya, ilmu al-jadal fil Qur'an. Ilmu bantah-membantah. Ilmu adu argumen. Ya, ilmu debat. Ya, jadal. Ta'rifuhu barahinuhu wa adillatuhu. Ya, bukti-bukti, petunjuk-petunjuk, serta dalil-dalil di dalam Al-Quran Al-Karim. Alladhi ishtamala alaiha wa saqaha lihidayatil kafirin. Yang ada, yang mencakup dalam Al-Quran Al-Karim, ya, tercakup dalam Al-Quran Al-Karim, kemudian yang ditujukan untuk memberikan hidayah kepada orang-orang kafir. Wa ilzamu al-mu'anidin, dan juga memaksa para penentang, ya, untuk tunduk di seluruh fi jami'i ma hadafa, di seluruh yang ditujukan, ya, dicita-citakan Al-Quran Karim dari maqasid, ya, dari tujuan-tujuan di dalam usul-usul syariah serta cabang-cabang syariah. Alfazun muradifah, ya, ini misal-misal yang seperti al-jadal ini adalah munadharah, ya, contohnya munadharah, al-muhawarah, munaqasyah, mubahatsah. Ini maknanya dekat satu sama lainnya. Ya. Hukum jadal sendiri, hukum bantah-membantah, adu argumen. Tadi ada yang al-jidal al-mahmud, yang terpuji, ada yang jidal al-mazmum, yang tercela. Yang terpuji adalah semua adu argumen atau bantah-membantah atau debat yang berpihak kepada kebaikan, berpihak kepada hak, yang menolong kebaikan, au afdha ilaihi, atau condong kepadanya, kepada kebaikan, kebenaran, biniyatin khalisah, dengan niat yang ikhlas, wa tariqin sahih, dan cara yang benar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajadilhum billati hiya ahsan, dan jidallah mereka, adu argumenlah mereka, bantah-bantahlah kalian dengan mereka dengan cara yang bagus, yang paling bagus. Kemudian ada pula al-jidal al-mazmum, jidal yang tercela. Kullu jidalin zahara al-batila au afdha ilaihi. Ya, setiap jidal, ya, setiap bantah membantah, adu argumen yang menyokong kebatilan, mendukung kebatilan, serta condong kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Di antara manusia ada yang bantah-membantah di zat Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, tanpa petunjuk, dan juga tanpa kitab yang jelas. Mu'allafat dalam jadal, istikhrajul jadal minal Quran, manahidul jadal fil Quran Karim karya Zahir Al-Alma'i. Yang terakhir adalah abrazu
turuqil jadal fil Quran. Cara-cara yang paling menonjol untuk bantah-membantah, adu argumen dalam Al-Quranul Karim. Ada 4 cara. Yang pertama adalah qiyasu at-tamthil. Yang kedua, qiyasul khalf atau dalilut tamanu'. Yang ketiga, al-intiqal fil istidlal. Yang keempat adalah as-sabru wa taqsim. Ya. Yang pertama, qiyasu tamthil, yaitu an yaqisa al-mustadil ala amrin ma'rufin 'inda al-mukhatab aw ma la tunkiruhu al-uqul aw bil makhluqat al-ukhra ala ba'th al-mauta. Ya. Jadi seorang yang mustadil, ya, seorang yang berdalil, seorang yang beradu argumen mengkiaskan sesuatu dengan sesuatu yang ma'ruf, ya, sesuatu yang diketahui orang yang diajak berbicara, yang tidak diingkari oleh akal-akal para manusia, akal yang diajak bicara pula, atau dengan para makhluk yang lain yang menunjukkan adanya kebangkitan orang-orang yang telah wafat. Ya, contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim." Ya, manusia itu lupa atas apa? Penciptaannya. Lupa atas penciptaannya. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, siapa yang menghidupkan tulang belulang yang telah remuk, orang wafat tinggal tulangnya pun remuk, siapa yang dapat mengembalikannya pada asal semulanya yang ia telah remuk? Qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah, akan menghidupkannya zat yang telah menciptakannya pertama kali, wa huwa bikulli khalqin alim, dan zat tersebut di setiap makhluknya adalah zat yang mengetahui mereka semuanya. Alladzi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari nara, yang mana telah menjadikan untuk kalian dari tumbuhan yang tadinya berwarna hijau api yang berwarna merah. Narong fa idza antum minhu tuqidun, dan juga kalian dari api tersebut menyinari sekitar kalian pada malam hari. Ya, jadi pohon yang hijau itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan api yang mana para manusia mencari cahaya, mencari terang berang, ya, mencari keterangan dari api tersebut. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum. Bukankah zat yang telah menciptakan langit dan bumi, langit-langit dan bumi, akan mampu untuk menciptakan seperti mereka pula? Bala, benar. Wa huwal khallaqul alim. Dan Allah adalah zat yang maha mencipta serta zat yang maha mengetahui. Kemudian juga ada qiyasu al-khalf atau dalilut tamanu', dalil yang saling bertentangan. Jika salah satu disebutkan, maka yang lain berarti tidak ada. Jika yang lain tidak ada, berarti salah satunya harus ada. Itsbatul matlub bi ibtali naqidihi. Ya, menetapkan sesuatu yang diminta dengan mengingkari lawannya, ya, mengingkari lawannya. Tidak ada dua hal yang berlawanan yang terkumpul dalam sebuah sesuatu. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata." Sesungguhnya jika di langit dan bumi itu ada Tuhan-Tuhan selain Allah, maka akan apa? Rusak langit dan bumi tersebut. Ternyata sekarang apa? Langit dan bumi rusak atau tidak? Tidak rusak. Artinya apa? Tidak ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Ya, jika Al-Qur'an itu datangnya tidak dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan ada perbedaan yang sangat banyak sekali. Ternyata Al-Quran sekarang tidak kita dapati apa? Perbedaan. Tidak kita dapati perbedaan apapun. Maka Al-Quran tersebut adalah hak, adalah benar dari
Allah Subhanahu wa taala. Cara yang ketiga adalah al-intiqalu fil istidlal, pindah ke dalil yang lain yang lebih kuat, yang lebih membuat musuhnya, yang lebih membuat musuhnya atau yang lebih membuat lawan bicaranya itu terdiam, tidak berkutik. Seperti kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk idh qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Nabi Ibrahim datang ke raja ketika itu. Beliau mengatakan, Rabbku adalah yang mematikan dan menghidupkan. Ya, ternyata rajanya apa? Mendatangkan dua orang, yang satu dibiarkan hidup, yang satu dibunuh. Ya. Nabi Ibrahim atau raja tersebut tidak mengetahui perbedaannya dan perbedaan yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Ya, pematian atau penghidupan yang ia lakukan jelas berbeda dengan penghidupan atau pematian yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Maka Ibrahim pun pindah ke dalil yang lain. Fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan matahari dari timur. Maka coba datangkan matahari dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Maka orang yang kafir itu pun terdiam, ya, tidak dapat menandingi argumennya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi pindah ke dalil yang lain yang kiranya lebih kuat. Kemudian ada pula as-sabru wa taqsim. Ya. Jadi menyebut macam satu persatu, menyebut sifat musuh, ya, sifat yang tema yang sedang diperdebatkan satu persatu, kemudian membantah satu persatu dari sifat atau dari tema-tema yang sedang diperdebatkan tersebut. Ya, contohnya am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ya, apakah mereka itu tidak diciptakan atau diciptakan dari tanpa sesuatu, ya, terjadi sendiri, am humul khaliqun. Apakah mereka sendiri yang menciptakan diri mereka sendiri? Tiba-tiba terjadi atau mereka sendiri yang menciptakan diri mereka sendiri? Jelas dua-duanya tidak mungkin, ya. Ternyata di sana ada macam yang ketiga, yaitu mereka diciptakan. Para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja, ya, pelajaran kita tentang ulumul Quran pada kali ini serta pada semester ini. Wallahu taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk selalu taat beribadah kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala yang banyak di sisinya sehingga kelak kita dapat masuk surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Wallahu taala alam. Ya, cukup ya. Mungkin kita cukupkan kuliah kita begini saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.